A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat serial Gatra Bumi episode yang ke-37. Selamat mendengarkan. Ketika sengatan-sengatan rasa pedih semakin sering menghampiri keduanya dalam benturan kemampuan mereka yang sebentar lagi memasuki kemampuan puncak dua ciri uragan yang berbeda, yaitu Aji Lebur Biru ciri Windujati serta Aji Guntur Geni ciri Selo. Kematangan dasar ciri kanuragan yang berbeda aliran itu telah terkuasai keduanya dengan sangat baiknya. Rasa ingin saling mengalahkan dan rasa tidak ingin dikalahkan telah memacu keduanya untuk benar-benar tenggelam dalam laku sesuai dengan umur, tataran, serta takaran mereka. Benturan itulah menyiratkan dasar-dasar tenaga cadangan yang mumpuni. Aji kekebalan tameng mojo ciri masing-masing, aji kekuatan wadak rok asem dan karusan jati, aji sabta indra yang membuat keduanya dapat membaca dengan baik akan serangan-serangan lawannya lewat ketajaman mata, hidung, telinga, serta perangitan. Bahkan keduanya pun berusaha merasakan apa yang diinginkan lawan tandingnya sehingga bisa menyiapkan diri mengimbanginya. Kau luar biasa di Gatra Bumi, teriak Raden Mas Rangsang sambil menghindari tendangan mendatar kaki Gatra Bumi yang dapat merobohkan seekor kerbau muda. Kalau aku luar biasa, berarti Kanjeng Raden Mas Rangsang istimewa, jawab Gatra Bumi tersenyum sambil menyusulkan pukulan ke arah Raden Mas Rangsang menghindar. Plak! Mau tidak mau, Raden Mas Rangsang harus menyongsong pukulan itu dengan sisi luar tangannya. Raden Mas Jatmiko atau Raden Mas Rangsang menyeringai karena tameng wojonya telah sepenuhnya tembus oleh pukulan kepalan tangan Windujati. Hush! Desisnya menahan sakit dan tanpa terduga telah menyerang balik dengan sisi tapak tangan mendera bau Gatra Bumi. Bagai ditimpa sebatang gelugu kelapa, Gatra Bumi membiarkan dirinya terhempas bergulingan di tanah untuk membungkam getaran balik maupun getaran serang yang membuat dirinya menggigit bibir kuat-kuat. Pukulan Raden Mas Rangsang itu pun telah menembus tameng wojo miliknya. Sebagaimana pesan Ki Ronggo Agung Sedayu, hanya untuk mengimbangi saja apa yang ditunjukkan oleh Raden Mas Rangsang tanpa menunjukkan sebangsa dasar kanuragan yang dikuasainya. Meskipun di dalam dirinya telah tertimbun dasar prahara jati yang mampu membuat angin puting beliung, sekar kenongo jati yang mampu menaklukkan lawan lewat penciuman, bahkan Gatra Bumi juga mulai merambah haji pedut tunggal yang mampu menimbulkan kabut, namun dengan tetap mengendalikan diri untuk tidak sombong dan jumawa pamer kehabisan. Gatra Bumi telah memupuk batinnya sebagai seorang satria Windujati. Hampir saja Ki Patih Mandaraga berteriak mencegah keduanya untuk melepas ajian pamungkas mereka jika Ki Ronggo Agung Sedayu tidak mencegahnya. Maaf Ki Patih, biarkan mereka mengenal rasa sakit sehingga lebih memacu dirinya untuk berbuat lebih baik lagi, berkata Ronggo Agung Sedayu lirih. Namun, apakah tidak berbahaya bagi duanya Ki Ronggo Agung Sedayu? Jawab Ki Patih Mandaraga. Seandainya orang lain yang ada di hadapan keduanya, maka itu akan sangat berbahaya, Kanjeng Patih Mandaraga. Namun karena kemampuan kudanya setara, keadaan mereka akan baik-baik saja meskipun rasa sakit yang sangat akan mendera mereka. Jelas Ki Ronggo Agung Sedayu. Ki Patih Mandaraga mengangguk-anggukkan kepala. Memang benar apa yang dikatakan oleh senopati pasukan khusus Mataram itu.
Para prajurit tidak akan jaya jika mereka tidak pernah mengenal rasa sakit, dan seorang prajurit yang mumpuni adalah mereka yang mengenal lawannya dan juga mengenal dirinya sendiri. Jika nanti terlalu berbahaya bagi mereka, maka saya akan bertindak, Kanjeng Patih Mandaraga, berkata Ki Ronggo Agung Sedayu meyakinkan Ki Patih Mandaraga. Ya Ki Ronggo Agung Sedayu, aku percaya padamu. Maafkan kalau aku sedikit mencemaskan mereka, jawab Ki Patih Mandaraga. Agung Sedayu tersenyum, karena bagaimanapun Raden Mas Rangsang adalah cucu kesayangan Panembahan Senopati yang sering sekali dipanggil menghadap khusus di bilik khusus, dan sepertinya telah menerima petuah-petuah khusus pula yang tidak diberikan kepada yang lainnya, meskipun itu Kanjeng Adipati Anom Raden Mas Jolang, ayah Raden Mas Rangsang sendiri. Demikianlah episode 37 cerita silat serial Gatra Bumi, dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun bila mana ada yang berkenan subscribe, like maupun berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa.